Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur kita semua boleh ada di dalam ruang Zoom ini untuk membawa setiap hati kita untuk masuk memuji memuliakan Tuhan, memulai hari baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau timba sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria terkasih. Selamat pagi para malaikat kudus Allah. Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini. Terima kasih menyertai istirahat malam kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru yang berasal daripadamu. Terima kasih untuk membangunkan setiap kami dengan lembut, sehingga pagi hari ini kami boleh bersatu hati ada di dalam ruang Zoom ini. Untuk membawa hati kami menimba kekuatan baru yang berasal daripadamu. Terima kasih ya Bapa, kami rindu sepanjang hari ini Engkau yang terus memimpin setiap kami, memampukan setiap kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Bantu kami ya Allah Roh Kudus, agar supaya setiap kami boleh melakukan kehendak-Mu hari ini dengan penuh sukacita. Kami siap Engkau pimpin, bersabdalah, pimpin kami pagi hari ini. Amin. Sahabat terkasih, pagi hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau menyapa Bunda Maria, karena dia adalah Bunda yang senantiasa menjadi penolong abadi bagi setiap kita. Dia ikut berdoa bersama kita, menyampaikan setiap seruan-seruan hati kita kepada Yesus putranya yang terkasih. Mari pagi hari ini kita awali saat teduh pagi ini dengan menyapa dia, dengan menyanyikan Bunda Maria sebagai penolong yang abadi. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda, penolong abadi. Engkau paku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa,
Oh Bunda, penolong abadi, Engkau paku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Kita bersyukur kita memiliki Bunda Maria, penolong abadi kita. Dia yang mengetahui pahit dan manisnya hidup kita, membawa setiap doa-doa kita kepada Yesus, putranya yang terkasih. Sahabat terkasih, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sambut Yesus. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang pantas untuk menerima setiap hormat, pujian, dan penyembahan kita. Kita katakan bahwa kita mau terus mencintai Dia sampai akhir tarikan nafas kita. Karena Dia sungguh indah, Dia ajaib, Dia mulia dan agung. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau sambut Dia. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita buka mulut kita. Angkat suara kita. Kita mau sambut Dia. Sebab Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib.
ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan ku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagian mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, mari menyembah Bapa mulia, Engkau besar, Engkau Allahku. Ini hati kami menyembahmu, meninggikanmu, Kami mau sebab kau mulia. ampunkan Oh, berikan kami hati yang layanai, oh berdaya, Engkau besar, Engkau ajaib, kekuatan gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku. kami mencintai dan Haleluya, dan pujian
Engkau segala mulia, dosa, bersihkan kami Tuhan dari segala besar, Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kami. Ampunilah setiap kami. ya namanya layanan seranaya. Raya raya Ya namanya Tiara nama layana serana ya sekarang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami semua pagi hari ini menyambut Engkau. Penuhi setiap hati kami. Kami undang sukacita damai sejahtera surga mengalir memenuhi setiap hati kami. Kami menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Kami mau sambut hari ini. Kami mau Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dengan kasih yang berasal daripada-Mu. Ajar kami untuk terus menjadi saluran kasih, menjadi agen-agen cinta kasih buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau lebih dalam untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih Christine bagi setiap kami. Engkau yang telah menyiapkan dia, sucikan, kuduskan, entahirkan hati, pikiran, dan mulutnya. Agar supaya apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami pagi hari ini, boleh kami terima dengan penuh sukacita. Mari Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembacaan pada pagi hari ini diambil dari bacaan surat Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pada pagi hari ini, poin yang paling penting adalah kita diminta untuk mengasihi, untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Pertama, ada yang bocor ya. Mengapa kita harus mengasihi? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Allah adalah kasih. Yang kedua, karena hukum yang kedua yang disampaikan oleh Yesus sendiri adalah yang sama dengan hukum yang pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada dalam Matius 22 ayat 39. Yang ketiga adalah di dalam Yohanes 13 ayat 35 disebutkan, dengan demikian semua orang yang akan
semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di sini jelas juga dikatakan bahwa kalau kita benar-benar menjadi murid Kristus, kita harus mengasihi satu sama lain. Mungkin sedikit saya ingatkan dari renungan beberapa hari yang lalu yang saya sampaikan bahwa kita harus mengenal Allah. Itu sangat penting, karena dengan kita mengenal Allah, maka kita akan mengasihi. Itu tandanya kita mengenal Allah ialah mengasihi sesama. Yang kedua ialah menjalankan semua perintah-perintahnya. Ini tanda-tanda yang apabila kita benar-benar mengenal Allah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana caranya kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita berkewajiban juga kita mengasihi sesama. Karena itu perintahnya. Kita harus melaksanakan semua perintahnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu dengan membaca firman. Karena firman itu adalah Allah. Ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Setelah kita mengenal, maka kita akan tahu kasih Allah yang kita alami di dalam diri kita. Setelah kita mengenal Allah, kita tahu, kita merasakan kasih Allah, maka kita juga harus menyampaikan kasih itu kepada orang lain. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Kasih Allah itu selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Mungkin saya kasih contoh ya, kalau manusia dengan manusia, itu kalau kita berbuat salah, mungkin kita yang mendatangi, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Di saat kita meminta maaf karena kesalahan kita, ada dua kemungkinan, kita diterima atau kita ditolak. Di saat kita diterima, juga nggak langsung diterima. Ada yang diterima secara, oke, saya terima. Tapi ada juga yang diterima dengan syarat. Kalau yang non syarat, tanpa syarat, itu belum tentu juga 100% bisa kembali hubungannya secara baik seperti sebelumnya. Tetapi beda dengan kasih Allah. Ketika kita ingat waktu Adam berbuat dosa, Allah disakitin, tapi Allah yang mendatangi Adam, bukan Adam yang mendatangi Allah. Dan di saat itu, apa yang dikatakan Allah? Bukan kenapa kamu berdosa, bukan. Tapi Adam, Adam, di mana kamu? Tuhan menghampiri, Allah menghampiri. Kita yang salah, kita yang berdosa. Di saat kita mengaku dosa kita, maka Allah mengampuni tanpa syarat. Dan 100% hubungan kembali. Tanpa ada celah sedikit pun. Karena Tuhan mau kita semua selamat, kita hidup kekal, kita disiapkan tempat di surga. Allah tidak bisa kita jelaskan dalam rupa, tapi dapat kita jelaskan di dalam karakternya, yaitu dalam kasih. Kasihnya dapat kita lihat dari Bapa mengorbankan putranya di dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, ada di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan ketika kita sudah bersih, kita suci, tapi Bapa mengorbankan putranya di saat kita berdosa untuk menebus kita. Kasih-Nya ini kasih yang tanpa syarat. Kasih yang kedua ialah kasih hak istimewa. Hak istimewa itu apa? Kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa
ada di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini benar-benar hak istimewa untuk kita sebagai murid-murid Yesus. Kita diberi hak untuk berdoa, untuk meminta. Maka kita harus pergunakan hak istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa tak layak atau tak pantas. Karena kita semua berharga di hadapan Tuhan. Karena kita semua udah dibayar dengan darahnya di kayu salib. Yang ketiga, kita hidup kekal. Dengan kasih-Nya kita memperoleh hidup kekal. Ini adalah janji Bapa kita di surga. Ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan mau. Di saat kita merasa berdosa, di saat kita merasa disakiti, kita pasti tidak akan mampu memberikan kasih itu kepada orang yang menyakiti kita. Tapi dengan kasih Tuhan yang kita rasakan, kita akan dapat menyampaikan juga kasih itu kepada orang yang menyakiti kita. Saya pribadi merasa orang yang berdosa. Saya dulu melakukan dosa, terus saya minta bertobat, mengaku dosa. Saya sudah bilang, Tuhan, pakai saya dengan sebebas-bebasnya, saya mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Tetapi karena kelemahan saya masih sering melakukan dosa yang sama. Tapi di saat saya melakukan dosa yang sama, Tuhan selalu menarik saya kembali, selalu mengingatkan saya kembali melalui firman-firman-Nya. Dengan secara tidak sengaja, firman itu hadir di dalam hati saya. Itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena hebatnya saya, karena rajinnya saya membaca firman. Tapi saya percaya itu semua karena kasih Tuhan. Kita bisa membaca firman, bisa mengerti semua firman, itu semua karena kasih Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kasih Tuhan. Di saat saya melakukan dosa yang sama, saya mengingat Tuhan memberi kesempatan kepada Daud. Kesempatan kedua. Juga saya mengingat Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus. Kita tahu, Petrus menyangkal 3 kali. Tapi Tuhan memberi kesempatan. Dengan pertama Tuhan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku sampai ke 3 kali? Sama seperti dia menyangkal 3 kali. Setelah itu apa? Setelah Petrus mengatakan mengasihi, Bapa, Yesus memberikan perintah untuk menggembalakan domba-dombanya. Di sini jelas terlihat banget bahwa kasih Tuhan begitu besar. Kalau kita sebagai anaknya, seperti Yesus juga sebagai anaknya, maka sudah sewajarnya kita harus mengikuti pekerjaan Yesus. Karena pekerjaan Yesus adalah perintah dari Bapa. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, maka kita juga harus mengasihinya. Sebagai apa? Sebagai ucapan terima kasih kita, karena Bapa begitu mengasihi kita. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan yang ketiga. Karena apa? Tuhan pernah mengatakan, berapa kali kita harus mengasihi? 70 kali 7 kali. Itu harus kita ingat setiap saat. Di saat kita tidak dapat mengampuni orang,
tidak dapat memaafkan orang, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa semua dosa itu. Kita bawa pergumulan kita ke hadapannya. Kita sampaikan semua keluh kesah kita. Saat itulah Tuhan yang akan mengubah hati kita. Tuhan yang akan memulihkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kita benar-benar dapat memancarkan kasih-Nya dimanapun kita ditempatkan. Bukan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita saja, tapi kita juga diminta untuk mengasihi musuh kita. Kasih itu ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8, nanti bisa dibaca, mungkin saya baca sedikit. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di sini jelas dikatakan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka mari mulai pagi hari ini, kita mulai serahkan hati kita ke hadapan Tuhan, supaya hati kita dibalut oleh kasih Tuhan. Sehingga di mana kita ditempatkan, kita dapat memancarkan kasih Bapa. Karena itu yang Bapa mau dari kita semua. Ada mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin semua tahu ada lagunya ya, yang kasih itu lemah lembut. Nanti mungkin bisa dibaca, mungkin karena ini waktunya sudah nggak cukup, nanti bisa dibaca, dinyanyikan kasih itu lemah lembut. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Karena pagi ini Kau satukan kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa, karena kami masih sering sulit untuk mengampuni sesama kami. Ini kami Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami mau serahkan hati kami. Balutlah hati kami ya Bapa dengan kasih-Mu yang besar. Karena hanya kasih-Mu yang dapat mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik, seperti yang Kau kehendaki. Bapa, kami juga bersyukur karena kami Kau satukan di dalam komunitas pemulihan hati ini. Di dalam bimbingan Pak Paulus dan Civila, kami semua, para pelayan-Mu, dan kami semua, keluarga, komunitas pemulihan hati, merasakan kasih-Mu yang selalu besar di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik, Engkau selalu memberikan yang kami perlukan. Bapa, urapilah kami, para pelayan-Mu di dalam komunitas ini, dan semua anggota-anggota komunitas pemulihan hati ini, supaya kami dapat melayani keluarga kami, komunitas kami, dan dimanapun Kau tempatkan kami. Sehingga terpancar kasih-Mu di setiap perkataan dan perbuatan kami. Sehingga nama-Mu semakin besar, dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami sebentar lagi mau undur diri. Kami mau serahkan semua perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya nama-Mu yang selalu ada di dalam hati kami, supaya kami mampu selalu mengasihi dimanapun kami berada. Bapa, kami juga mau serahkan keluarga kami masing-masing, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu mendekat kepada kami. Hanya kuasa-Mu saja yang ada di dalam hidup kami.
Mari kita satukan dengan doa komunitas pemunihan hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Mari kita foto. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.